Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang booming hari ini ya. Banyak sekali pemberitaannya, yaitu perusahaan Goto. Nah, dikabarkan meransir dari beberapa berita bahwasanya perusahaan Goto Group ini akan IPO di pasar modal Indonesia dan di pasar atau bursa efek Amerika Serikat ya, dua listing. Kemudian di Indonesia ingin menyerap dana sebanyak 18 triliun. Ini dikabarkan lebih kecil dari Bukalapak yang sebelumnya berhasil menyerap dana sekitar 22 triliun. Nah, di episode kali ini saya akan menjelaskan kenapa kita harus berhati-hati ya, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena sangat penting kalian memahami rumus dalam IPO ya. Nanti strateginya saya akan kasih tahu di akhir video ini ya. Tapi pelan-pelan kita akan bahas konsep-konsepnya terlebih dahulu. Nah, kita cek pemberitaan yang berikutnya di mana perusahaan Goto ini seperti yang saya katakan tadi mengincar sekitar 18 triliun atau 17,99 triliun ya. Kalau dibulatkan kan jadi 18 triliun. Nah, dengan melepas 52 miliar saham di kisaran harga Rp316 per lembar sampai Rp346 per lembar. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan apakah perusahaan Goto ini full commitment atau tidak. Nah, itu yang penting karena itu dapat mempengaruhi harga nantinya. Oke, kita cek berita yang berikutnya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi bahwa perusahaan uh, Goto ini akan dual listing di Bursa Efek Indonesia dan di Bursa Amerika Serikat ya, atau AS seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, berdasarkan prospektusnya itu perusahaan Goto ini underwriter-nya itu ya, kalau kita lihat di sini itu ada 5 sekuritas ya yang menjadi pembeli siaga. Nah, yang paling penting untuk kalian ketahui, jadi ada dua jenis perusahaan yang IPO. Yang pertama itu ada full commitment, yang kedua ada namanya di mana underwriter-nya ini hanya bertugas memasarkan seperti itu. Jadi mereka tidak membeli, hanya memasarkan saja. Tapi bersyukur di sini kalau kita baca bagian sini ya, ini ya perusahaan Goto ini berdasarkan prospektusnya, perusahaan ini full commitment. Artinya ketika terjadi penawaran perdana, sahamnya itu yang tidak laku, yang belum habis dijual ke publik, itu akan ditadah oleh kelima sekuritas ini, akan dibeli gitu. Sisanya akan dibeli oleh kelima sekuritas ini. Seperti itu. Jadi mereka pembeli siaga. Nah, perusahaan Goto ini adalah perusahaan yang sangat terkenal ya di publik. Jadi itu juga yang akan kita bahas sebentar. Karena semakin terkenal, itu semakin bahaya. Underwriter-nya ini rata-rata terkenal juga. Itu juga yang mengindikasikan berbahaya. Kenapa seperti itu? Karena bisa saja telah terjadi distribusi di pasar primer atau pasar sebelum IPO atau pra-IPO seperti itu. Pada saat IPO, ya sebelum listing ya, sebelum dilepas ke pasar reguler, itu bisa terjadi distribusi. Nanti ada penghitungannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga hasil ini polling ya, yang dilakukan oleh guru saya di channel Telegram mengindikasikan bahwa besarnya minat investor publik untuk membeli perusahaan Goto ini. Karena ya, seperti yang saya katakan tadi, perusahaan Goto ini perusahaan yang sangat dikenal publik, jadi wajar banyak pembelinya seperti itu. Dan semakin banyak pembelinya dari kalangan investor retail, maka harga sahamnya itu bisa jatuh sangat dalam seperti itu. Kenapa seperti itu? Kan logikanya kalau semakin banyak yang beli berarti harga sahamnya akan naik. Oh, tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena nanti saya akan jelaskan.
Selanjutnya di sini kelihatan ya, di mana yang ingin beli pada saat pembelian IPO itu sebanyak 46%. Kemudian yang menunggu di pasar reguler 30%. Kemudian yang memilih menjauh dari perusahaan ini sebanyak 24%. Nah, ini 24% ini adalah orang-orang yang saya anggap itu pintar ya. Mereka sangat-sangat mengerti tentang aturan IPO seperti itu, strategi IPO. Mereka sangat mengerti. Oke, saya pun di sini memilih untuk menunggu di pasar reguler. Nanti saya akan jelaskan alasannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pemberitaan berikutnya. Nah, di sini juga yang di mana muncul berita bahwasanya ada 7 alasan katanya kamu harus membeli saham IPO Goto. Jadi seperti yang saya katakan tadi, semakin banyak investor retail yang membeli saham perusahaan ini, maka peluang harga sahamnya jatuh itu semakin besar, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena artinya distribusi sudah terjadi, seperti itu. Oke, kita cek selanjutnya. Nah, di sini juga muncul pemberitaan bahwasannya ini sama seperti pemberitaan di Bukalapak kemarin ya. Waktu IPO-nya, di mana kita diajak untuk jangan khawatir karena pemegang saham Goto nantinya akan digembok ya, yang pemegang-pemegang terbesarnya itu akan digembok, akan di-lock seperti itu, sehingga mereka tidak bisa jualan. Tetapi faktanya ketika pasca IPO itu malahan mereka-mereka yang dikatakan sahamnya dikunci tidak bisa jualan, malahan jualan besar, sehingga seperti itulah yang tergambar di Bukalapak kemarin. Harganya terus jatuh dan investor retail itu banyak yang sampai minus di atas 50%. Itu menyedihkan sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga pemberitaan lainnya di mana Goto ketika IPO untuk menjaga sahamnya tidak jatuh itu melaksanakan mekanisme yang disebut dengan Greenshaw dan MPS ya, Multiple Voting Share. Jadi menggunakan dua kebijakan itu, strategi itu, ketentuan itu ya, untuk mencegah harga sahamnya supaya tidak jatuh seperti Bukalapak kemarin, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan intinya kenapa perusahaan IPO itu memang berpotensi memberikan keuntungan yang sangat besar, namun juga berpotensi memberikan resiko kerugian yang sangat besar, seperti itu. Nah, yang penting kita pahami sekarang adalah kalau kita perhatikan dari pemberitaan tadi, di mana Goto ini dalam mekanisme IPO-nya itu melepas 4,35% sahamnya ke publik, seperti itu. Nah, yang penting kita pahami adalah di sini kita harus cari tahu dulu underwriter-nya ini dikenal publik atau tidak. Kemudian emitennya dikenal publik atau tidak. Seperti itu. Semakin underwriter dan emitennya tidak dikenal publik, maka potensi kenaikan harga sahamnya itu sangat besar. Catat ya, saya ulangi lagi. Semakin underwriter-nya tidak dikenal publik dan emitennya tidak dikenal publik, maka peluang harga sahamnya naik itu sangat tinggi. Nah, sebaliknya, semakin dikenal, baik itu underwriter-nya dan emitennya, maka potensinya itu semakin harga sahamnya jatuh ya, itu semakin besar, seperti itu. Itulah yang terjadi di Bukalapak, di Garuda, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya underwriter yang menadah barangnya atau sebagai pembeli siaga di perusahaan Goto ini ada 5 sekuritas ya. Yang pertama Indoprimer, kita tahu semua investor itu tahu, banyak investor retail yang tahu Indoprimer. Kemudian Mandiri Sekuritas itu terkenal, diketahui oleh publik. Kemudian CEM Niaga Sekuritas, kemudian Nilai Inti Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Ini sekuritas yang dikenal oleh publik, seperti itu. Dan emitennya juga dikenal publik. Hampir semua orang mengenal Goto dan Tokopedia. Gojek dan Tokopedia ya, seperti itu. Nah, makanya hal yang berbahaya adalah seperti ini. Ketika nantinya
pada saat IPO, pada saat penjatahan, dari 4,35% saham yang listing atau yang dilepas ke publik, ya, itu kalau seandainya misalkan satu orang nih, katakanlah Andi. Kalau si Andi ini ingin membeli saham IPO dari Goto ini sebanyak 1 miliar. Dan penjatahannya, ketika masa penjatahan, dia dikasih juga sebanyak 1 miliar. Nah, kalau seperti itu keadaannya, artinya dia diberikan barang sebanyak 100% dari yang dia inginkan. Nah, itu artinya sudah terjadi distribusi pasca IPO. Ya. Itu sudah terjadi distribusi pada saat IPO, artinya distribusinya di pasar primer. Seperti itu, bukan di pasar sekunder ya, atau pasar reguler seperti itu setelah IPO. Kalau sudah terjadi distribusi, maka sudah tidak ada kepentingan lagi bagi bagi sekuritasnya atau underwriternya ya, yang menjadi pembeli siaga ini, karena mereka sudah profit taking. Jadi logikanya kalau mereka sudah jualan semua, ya, kita tahu bahwasanya harga sahamnya nggak akan naik seperti itu. Kenapa? Karena mereka underwriternya ini kelima-limanya, Indo Primer, Mandiri, CIM Sekuritas, Nilai Inti Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas itu sudah jualan. Jadi seperti itu. Nah, nanti strateginya adalah ketika penjatahan ya, tanyakan ke teman-teman Anda di grup-grup ya, kira-kira yang membeli saham IPO ini dikasih berapa persen dari yang diajukan. Kalau misalkan ingin membeli 100 juta, tahu-taunya cuma dikasih jatah 10 juta. Artinya yang dilepas ke publik itu sedikit. Nah, karena apa? Karena underwriter untuk markup harga ya, ketika mereka mau markup harga, mereka harus menguasai supply. Sekali lagi, ketika mereka mau markup harga, itu mereka harus menguasai supply. Seperti itu, barulah mereka markup harga. Nah, kalau mereka sudah distribusi, artinya menjual semuanya ke publik, yang minta beli 100 juta dikasih 100 juta. Nah, itu sudah indikasi awal bahwa terjadinya distribusi. Kalau kondisinya seperti itu, jangan harap harga sahamnya bisa naik seperti itu. Karena retail setelah membeli berdoa. Sekali lagi, itu alasan tadi kenapa saya katakan di awal, kalau retail banyak yang beli, harga saham nggak akan naik. Kenapa? Karena setelah retail beli, retail hanya bisa berdoa. Gitu. Berdoa, berharap ada yang markup seperti itu. Misalkan semua retail dikasih jatah gitu ya, semuanya didistribusi ke retail, semua retail berdoa, siapa yang markup harga? Jadi jangan harap harganya akan naik. Jadi investor retail saring hajar nantinya untuk menjual seperti itu, ujung-ujungnya pelan-pelan harga saham turun dalam seperti itu. Tidak akan pernah naik. Kenapa? Karena retail setelah beli berdoa. Seperti itu. Mereka nggak akan mau keluarkan dana cash lagi untuk markup harga. Begitu juga kalau mereka markup harga, dihajar sama retail yang lain. Nah, harga sahamnya akan turun seperti itu. Itulah kenapa penting, ini rumusnya ya. Semakin underwriternya dikenal, begitu juga emitennya dikenal, maka potensi terjadinya distribusi di pasar perdana atau pasar IPO ketika IPO itu sangat besar sekali. Seperti itu. Karena nasabah-nasabah sekuritas ini ya, yang terkenal di publik ini, tentunya mereka sangat mudah menjual saham-saham yang mereka pegang seperti itu. Terkecuali mereka mau menahan. Mereka mau untuk tidak jualan seperti itu. Jadi semua saham yang dijatahkan ke publik itu sedikit ya. Misalkan belinya 100 juta, dikasih penjatahan 10 juta aja gitu. Jadi 90 jutanya sisanya itu masih ditampung sama underwriternya. Jadi mereka punya kepentingan kalau mereka masih pegang banyak. Kalau mereka sudah lepas banyak, nah itu kepentingan mereka sudah berkurang seperti itu. Jadi ini juga kalau misalkan ada perusahaan yang semakin tidak dikenal publik ya, maka potensi harga sahamnya, baik itu perusahaannya maupun underwriternya tidak dikenal publik, potensinya naik itu sangat tinggi. Itulah yang terjadi di banyak perusahaan
Seperti itu. Itu triknya, itu strateginya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita mau harus beli gitu. Anda boleh saja membeli, tetapi jangan gunakan 100% modal Anda. Misalkan Anda alokasikan 100 juta, gunakan 25 juta aja dulu deh, kayak gitu. Nanti di pasar reguler baru kita perhatikan lagi apakah underwriter-nya ini distribusi atau seperti apa. Jadi kayak gitu ya. Itu strateginya. Saya pun tidak memilih untuk membeli di pasar IPO. Kenapa? Karena ini perusahaan sekali lagi dikenal publik, ya. Goto ini sangat dikenal publik dan underwriter-nya juga, perusahaan-perusahaan underwriter-nya ini dikenal publik. Jadi karena sama-sama dikenal publik, jadi saya jangan dulu membeli perusahaan ini di pasar IPO seperti itu. Saya tidak memesan. Tunggu nanti apa aksi dari underwriter-nya ini. Kenapa? Karena underwriter-nya ini merupakan investor besar pertama kali. Jadi mereka adalah investor besar pertama kali. Gitu. Makanya ketika investor besarnya, dalam hal ini underwriter-nya ini jualan, maka secara otomatis harga sahamnya pasti akan turun. Pasti akan turun ketika mereka sudah distribusi. Seperti itu. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sharingkan untuk perusahaan Goto ini ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk yang sudah request ya, hari ini saya bahas dulu tentang Goto saja. Nanti saya akan lanjutkan yang request kemarin itu, saya akan buatkan videonya setelah pembuatan video Goto ini. Baik teman-teman investor, semoga Anda sukses. See you next time. Salam cuan selalu.